Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is. Balik lagi di Nongki Talki. Kali ini sedih karena sendiri. Kemarin mah rame doi. Oh iya. Kemarin rame dan biasanya ada partner orang. Jadi cuman sekarang nggak ada. Jadi Jumadud. ya udah akhirnya sendiri karena Jadid lagi berhalangan. Semoga next obrolan sama yang selanjutnya bisa ada Jadid lagi gitu. Sekarang mau ngobrolin apa? Orang juga bingung mau ngobrolin apa. Cuman tuh udah ada tamunya. Ini teman orang. Boleh langsung. Halo. Nama saya Aldi Ariswaldi. Panggilannya? Adoy. Adoy. Mana tuh langsung aja sebagai apa? Pekerjaan dan lain-lain. Kalau pekerjaan, kalau basic dari graphic designer sih. Graphic design. Ya kalau emang senang juga freelance foto. Oke. Berarti itu ya biasanya kan kalau di desain emang udah langsung belajar foto juga kan Ya, di kampus basicnya. kan, basicnya di kampus. Tapi sebelum maneh ngedesain, maneh kecemplung ke fotografi itu sebelum desain atau sesudah belajar desain? Sesudah belajar desain. Sesudah. Berarti sebelumnya emang nggak tahu apa-apa Emang berarti. nggak tahu kan? apa-apa. Ya. Maneh berarti penjurusannya ada nggak sih desain maneh? Ada. Apa? Orang ngambil desain grafis. Desain grafis. Desain grafis. Oh, desain grafis. Pas pertama kali maneh fotografi itu berarti pas maneh kuliah tuh. Ya, pas udah Kuliah. lulus aja. Udah langsung ada maneh alatnya tuh. Alat foto kayak Belum, kamera. Belum. Awal-awal belum. Terus pakai punya siapa? Pakai kamera kantor. Oh, kamera kantor. Oh, berarti maneh kerja pas kuliah juga. Ya, Acir. Maneh kerja dari kapan? dari SMA sih. Dari SMA. Ya. Kerja apaan maneh? Freelance desain. Desain. Ya. Tapi SMA emang berarti emang dari SMA maneh udah suka desain. Desain. Udah desain. Sebenarnya basic juga sih gambar ilustrasi, ilustrator untuk baju-baju brand. Awal-awal semua asal saya bisa desain tuh Dari situ. Dari situ. Brand apaan aja? Apple Coast tahu? Nggak tahu. Brand ada di Cikutra. Tempat orang dong. Orang pindah sekarang doi. Oh ya? Heeh. Ya udah. Orang sekarang pindah. Terus abis dari situ lari ke desain produk. Oke. Bikin desain kayak tas, terus aparel gitulah. Berarti mana ngambil semua ranah ya? Ya. Terus apa lagi selain itu? Apa sih terjun ke dunia foto? Apa ya? Foto produk sih kalau nggak salah. Foto produk. Produk juga. Makanan. Biasanya makanan ya. Ya. Awal-awal. Ya. Apa Food tuh? Fotografi. Ada nggak kliennya gitu? Kayak kue balok, kayak apa ya? Kan biasanya kalau misalkan nggak tahu ya orang yang kayak life hacknya kalau misalkan mana kayak food photography itu dikasih apa bawahnya biar kelihatan banyak. Kaca biasanya. Kaca berarti. biar Biasanya mangkoknya tuh dalamnya tuh dikasih apa gitu. Ntar biar kelihatan biar banyak. ngisi. Iya, biar ngisi. Iya. Ya kan? Iya. Berarti ya maksudnya berarti ya nggak semua yang ada di foto tuh Real. emang asli bakalan Ya, dijual emang porsinya sebanyak itu gitu Iya, kan. iya. Ada editan juga kan. Ada editan, Hasil iya. editan. Makanya kadang yang orang kan tahu ya kalau misalkan oh ternyata kayak gini ya. Berarti orang sekarang mah kayaknya udah mulai aware kalau misalnya ya wah ini mah nggak mungkin porsinya segini Ya, gitu. ya. Misalkan beli bakso apa gitu. Ya. Ngeliatnya mah di fotonya banyak. Cuman pas dilihat di aslinya, Pas beli aslinya kenapa kan dikit? biasanya, Iya, kenapa dikit? Prank. Ah iya itu prank. Biasanya kan segitu. Terus berarti maneh food fotografi. Ya. Tapi pertama kali tugas kuliah maneh awalnya apa? Foto apa? ya? Paling foto-foto yang basic kalau di kampus kayak misalkan di jalan-jalan gitu. Iya. Situasi. Iya situasi. Nah, awal-awal bisa nyeting kamera tuh dari situ. Nyeting gimana pencahayaannya gimana. F-nya berapa gitu-gitunya ya. Oke. Orang dulu fotografi kuliah ini
lifestyle. Ya. Still life atau lifestyle. Jadi kayak foto buah atau foto terus foto apa lagi ya? Foto mainan-mainan yang kecil-kecil terus ditaruh di mana gitu. Iya. Sampai orang ada salah satu tugas disuruh pilih tempat ada gazebo. Anak Telkom pasti tau lah kalau misalkan fotografi pasti antara gazebo. Ngomong-ngomong kita seangkatan ya? Iya benar. Bener ya. Lulus juga bareng ya? Nggak tahu kalau lulusnya bareng apa enggak. Mana? 2017. 2000 Lulus 2021 akhir bulan Desember. Orang Agustus. Oh, berarti duluan lu. Asik duluan lu. Kayak mana tuh ngomong lu kayak Aneh gimana ya? Gitu. Biasanya orang dengernya ya orang maneh atau aing atau apalah. Terus habis itu ya balik lagi orang ada tugas kuliah antara gazebo dan ada beberapa. Yang Terus, foto still itu. Iya, yang foto miniatur itu yang kecil mainan. Terus orang milihnya ke lapangan. Bukan lapangan, Bundaran HI orang. Sekalian orang balik. Ya, sekarang orang balik. Okay. Orang balik set. Udah foto tak. Kan effortnya lebih itu ya kan. Kalau misalkan orang balik ke Bundaran HI, taunya orang direvisi fotonya. Dari Jakarta. Terus direvisi terus katanya, "Ini mah harus foto ulang ya." Cir, orang harus balik Terus lagi. ngakalinnya gimana? Ya orang balik lagi. Balik di Jakarta. Balik lagi. Waduh. Balik lagi orang ke Bundaran HI. Terus orang ambil foto lagi. Iya. Baru orang yang direvisi apa? Yang jadi salahnya apa gitu? Kalau nggak salah kayaknya overexposure kalau nggak salah. Terus fokus terlalu cerah. Ya. Sama fokusnya kurang tajam ya, kurang tajam ya, kurang kena. Terus ya udahlah. Emang gurunya si dosennya juga emang rada-rada sih. Mungkin ngerjain juga tapi ya emang benar juga gitu. Tapi emang bener langsung ke sana lagi gitu. Iya, orang langsung ke sana lagi lah. Balik lagi ke Bundaran HI. Ya udah terus pas orang ingat banget itu kamera orang 1100D. Canon 1100D. Dulu mah kalau misalkan orang-orang kalau mau foto-foto, nggak tahu ya orang kalau di Depok tuh suka ada orang-orang nentengin 1100D. Kalau enggak berapa lah 1200, gitu. 1200 ya kan anak-anak kacamata hitam gitu kan. Tapi sekarang mah orang apalagi itu kamera orang jamuran. Oh ya, si lensanya. Lensanya orang digini sama si dosen. Ini ganti kenapa, Bay? Kalau enggak minjem gitu. Jangan pakai yang ini, jelek banget. Orang digituin terus kata orang, "Iya Bu ya, Bu." Hah? Beliin gitu. Orang bilang, "Beliin, Bu." Cari duit lah. Orang gitu. Ya tapi mah akhirnya orang tahu dari situ juga kalau misalkan ya walaupun sampai sekarang juga orang bukan yang menekuni banget fotografi. Ya. Tapi nggak tahu kenapa ya orang suka gradingnya aja, terus apalagi kalau misalkan video orang lebih suka lagi, maksudnya lebih suka video daripada foto gitu. Sampai terus kalau misalkan maneh sendiri tadi kan habis di kuliah nih. Berarti mau nggak mau ya sambil jalanin kerja juga sambil belajar juga ya, maksudnya langsung juga. Mana sampai pas awal-awal dulu udah di Kimber itu apa belum? Nggak, di Kimber baru-baru. Sebelum di Kimber kan dari Brentas itu yang Olive tapi itu udah foto produk gitu-gitu. Udah. Dan dari situ emang awalnya kan dari desain produk, bikin desain sampai kesini bikin video sama foto dari situ. Oh, berarti ya bikin konten sosial media juga. Iya. Berarti ya langsung terjun, langsung dipraktekin lah ya, dipraktekin. Bahkan di acara pas saya ngalamin apa sih? Keyfest itu. Oke. Desain bootnya sama saya juga bikin. Sampai merchandise, sampai apa sih? Aparel yang kecil-kecil gitu. Berarti ya portofolionya udah banyak dong. Ya lumayan lah. Lumayan ya. Tapi orang nggak pernah lihat yang Keyfest. Belum dimasukin. Belum dimasukin. Maksudnya ya karena maneh dari SMA sih ya, maksudnya udah sense desainnya juga udah mulai enak lah. Kalau orang kan dulu SMA mana mau orang maksudnya mana kepikiran gitu bakalan masuk desain. Ini mah orang juga masuk kan pas awal masuk desain emang langsung bisa kan? Lu enggak. Lu lu lagi dong. Ya kalau gua sih asik. Kalau orang sih pas awal masuk
kuliah juga nggak langsung bisa desain. Oh enggak. Nggak Kalau langsung. gambar-gambar gitu bisa. Nggak bisa juga. Yang bisanya apa tuh? Orang tuh ya video aja editing doang. Orang lebih ke sana, cuman pas taunya orang pas masuk DKV, jir orang keterimanya di DKV dong. Orang langsung cek DKV. Pas orang lihat Ngapain aja nih? ngapain aja gitu kan. Desain Nirmana, apa nih Nirmana? Oh ya udahlah, ntar dulu banyak mata kuliah yang orang nggak tahu lah. Terus orang lihat lulusan DKV siapa aja. Ya pokoknya yang orang-orang besar lah. Chandra Liao. Terus Pamungkas, Vindes. Pamungkas, Vindes, terus orang lihat lagi dulu tuh Aulion Ya. dan lain-lain. Maksudnya ya YouTuber zaman dulu lah yang ini mah Anak kok seni gitu. anak seni kok pada ini lulusannya kebanyakan YouTuber ya, apakah emang pekerjaannya ke depannya jadi YouTuber gitu. Tapi sekarang ini juga di YouTube sih. Iya tuh berarti bener ya. Tapi berarti bener, maksudnya nggak jauh-jauh dari hal-hal kreatif yang kayak gitu gitu kan. Kamera dan lain-lain. Nah maneh pas pertama kali berarti kamera dari kantor. Pas awal-awal kamera dari kantor. Nah, kesini saya belilah Beli kamera basic 6.000. 6.000. Sampai sekarang masih kepake nih. Udah enggak? Udah enggak. Terus udah ganti ke A7. dari A6000 berarti udah panjang tuh ceritanya tuh dari A6000 itu. Ya, sampai bisa jadi A7 itu Iya. hasil dari A6000 gitu. Iya benar-benar. Soalnya nggak tahu ya kalau di sini ada nggak dulu tuh nggak tahu sekarang masih apa enggak ya, ada tren komunitas kereta, komunitas bis, mana tahu nggak? Nggak tahu tuh. Komunitas pesawat yang mereka tuh suka foto-fotoin kereta, suka foto Yang bersepeda, tahu nggak? mungkin itu ada, cuman kalau di orang ada, jadi teman orang suka banget foto kereta lewat nih, di foto. Terus ada juga yang suka pesawat, bis juga ada. Jadi pecinta-pecinta Emang ada komunitasnya. ada gitu. komunitasnya. Tapi si hasil karyanya itu dijual atau di apa sih? Kayaknya dijual juga bisa ya, mungkin ditaruh di Shutterstock lah atau di mana, orang nggak terlalu tahu jauh. Cuman banyak teman-teman orang dulu yang kayak gitu. Iya. Yang mungkin ya sebagai latihan ya, akhirnya oh gini ya foto bla 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 gitu. Cuma kan kalau misalkan dulu SMA mana ngerti sih ya, kayak oh cahayanya yang masuk segini, F-nya kayaknya diaturnya segini deh, ISO-nya terus berapa. shutter speed-nya kayaknya segini deh. Kalau dulu kan main jepret-jepret aja, paling juga langsungnya otomatis kan. Nah mana manual itu berarti belajarnya ya langsung aja gitu ya. Ya, manual. Maksudnya Manual. nyoba dulu. Cirko ini F-nya Ngeraba kan? Iya, yang ngeraba. Terus nyocokin kalau misalkan kok ini segini misalkan Ya. cahayanya kurang gelap, kurang terang. Nah sampai sekarang orang masih rada bingung ngatur F, terus shutter speed. Si perbandingan F ini harus segini, shutter speed harus segini tuh apa ya? Misalkan dengan cahaya yang kayak gini, mana yang ngebacanya F-nya harus segini, shutter speednya harus segini tuh dari aspek Dari layar sih ke dari layar. dari layar. Jadi kelihatan ada apa ya perbedaan, apalagi kamera zaman sekarang gitu lebih canggih juga. Jadi kelihatan diganti ISO-nya berapa, F-nya berapa, Iya. shutter speed-nya berapa, langsung kelihatan. Berarti ya manual sama otomatis lebih maksimal manual lah ya. Ya, karena lebih apa sih? Lebih detail juga. Iya, lebih detail. Fokus bisa diatur kan. Lebih enak manual sih kalau misalkan untuk. Selain foto, mana video suka juga? Kalau video suka, cuman ngeditnya kurang suka. Tapi Lumayan. Coba, Lebih praktis, lebih enak ngedit foto sih kalau. iya. pribadi saya. Iya benar-benar. Kalau misalkan kalau di bisa cuman nggak terlalu apa sih ngedalemin ke video. Ya. Ya karena kalau di foto, kalau di Lightroom mana bisa ini ya, preset Grading lebih enak ya. lebih enak. Bikin Lebih preset satu misalkan si objeknya udah banyak nih, udah ya banyak. Iya. Nah, bikin preset satu, nah tinggal nyocokin dari preset itu teh, nyocokin sama beberapa objek gitu, yang ubah aja dikit-dikit, udah semua sama. Oh, enak sih ya. Paling tinggal diubah dikit. Lumayan. Jadi orang ngerjain dulu ada
film pendek Ya. di tugas kampus sih, tugas kuliah. Anjir itu grading video tuh bener-bener lumayan, bukan lumayan lagi. Emang ada khusus sih sebenarnya kalau untuk apa sih grading video ya. Iya, Yang grading tukang grading emang khusus. bahkan ada studio khusus grading. Ya. Ya kan, orang Ya, tahu tuh si alatnya tuh kayak Ya, pemutar ya, DJ kayak- gitu lah. Heeh. Ya kan? Kayak gitu. Orang nggak tahu si namanya apa, cuman Banyak banget tuh. iya banyak banget toolsnya. Yang ya orang mah taunya basic-basicnya aja gitu. Dulu sempat ngerjain, tapi ya capek. Anjir mata tuh kayak pegel. Banyak, Orang banyak banget yang harus dilihat, banyak banget yang orang harus lihat satu nih, oh udah aman nih. Ntar nih orang next lagi, orang mundur lagi. Nah kok kayaknya beda ya. Iya. Kadang suka kayak gitu kan. Mana Beberapa tempat juga suka kok beda gitu. iya beda kan. Tapi mana kalau misalkan video berarti nggak terlalu ini Nggak banget terlalu ya. ngedalemin lah. Nggak terlalu. Cuma kalau misalkan orang tahu mana kan usaha, maksudnya foto wedding juga kan. Ya, betul. Berarti mana emang khusus buat di fotonya doang. Ya. Videonya ada partner lain. Ya, ada apa sih? Punya ada partner teman deket gitu. Yang emang khusus emang video. khusus spesialis video. Oke. Tapi ya lumayan juga kan, maksudnya dari wedding juga sekarang kayaknya orang udah mulai, setelah kayaknya COVID ini udah kelar gitu, pasti udah mulai rame juga kan. Lumayan kalau banyak. Ya kan, udah. Tapi biasanya emang wedding mah dari mulut ke mulut ya. Ada yang mulut ke mulut, ada yang apalagi sekarang kan lewat sosial media juga udah gampang gitu. Ads aja gitu. Oh iya benar. Iya benar. Semua teh praktis gitu. Tapi mana udah ada akun sosial medianya? Udah ada. Udah ada. Berarti ya khusus video fotografi wedding aja. Ya, dokumentasi. Soalnya kan ada yang biasanya dia udah gabung sama WO-nya kan. Jadi udah jadi satu gitu. Ya, Berarti mana ya individu. masih si individu, masih studionya. berusaha untuk apa sih? Ya kerjasama juga sama Iya, WO iya. yang. Ya lumayan sih, yang orang tahu mah cukup gede ya. Foto video wedding Gede apanya nih? pemasukannya. Oke. Pemasukannya. Kalau dia mikirnya kemana emang? Oke. Itu kan emang itu kan bahasannya Ya, kan. ya betul. Terus balik lagi ke foto video. Mane sampai sekarang berarti pakai kamera A7. A7 Mark II. Mark II. Mana berapa itu awal beli? Awal beli tuh Sih sekarang udah Mark berapa sih? Mark 4. Sekarang udah Mark 4. Udah Mana nggak mau beli? Mau. belum ada duit. Orang Tapi yang udah cukup kalau untuk kebutuhan sebenarnya balik lagi ke kebutuhan kebutuhan. kan. Kalau misalkan ya alatnya lumayan juga tapi hasilnya segitu aja, Iya. sayang juga Sayang kan. juga, Mending yang cukup lah. Tapi Mane setuju nggak sama statement kamera jelek nggak apa-apa, yang penting skillnya Hasil, bagus? Setuju. Gak ngejamin juga sih sebenarnya. Hah? Gak ngejamin. Misal orang pakai Nokia yang lama, hasilnya Enggak bisa. sih. Enggak, kalau itu enggak. Misalkan Dia menyesuaikan aja. ya, Mane udah lihat iklan iPhone 14 yang baru? Udah. Gimana? Cuman- menurut Mane? Apa sama aja kayak iPhone 13 yang kemarin baru launching kan? Hah? Cuman kelebihannya ya itu fitur yang di atas sound itu apa? Iya. Sound apa ya? Iya orang Itu tahu ada pokoknya. pop-upnya lah di atas itu ya yang bisa. Perbedaannya itu doang kan, sama mungkin kamera juga beda. Iya. Enggak jauh beda juga sih sama yang Gak tau ya, mungkin orang lihatnya karena iklannya bagus. Jadi pas ngeliat, apakah kamera iPhone sebagus ini gitu. Kan ada yang tapi fitur. kan tetap kamera HP. Iya sih, iya. Ada fitur 4K-nya kan, ada fitur 4K sama ada fitur live action yang apa ya? Si stabilizernya tuh anjir orang. Udah kayak kamera beneran. Iya, maksudnya udah. Kalau di Premiere Pro mah mana stabilizer kan kadang si layarnya tuh masih goyang-goyang Iya, kan. iya. Ini mah kayak Kadang anjir jadi bisa. pecah juga. Iya benar, iya benar. Tapi pas sekarang orang lihat jadi bagus banget gitu, maksudnya fiturnya makin nambah. Ya cuman ya kalau misalkan dibandingin sama, boleh Pak. Kalau misalkan dibandingin sama di compare sama kamera mah ya pasti Iya jauh. jauh ya, masih emang. jauh ya. Heeh. Selama ini
project besar yang Maneh udah pegang ada nggak? Maksudnya yang anjir ini, atau project yang Maneh mikir anjir ini project pertama orang yang orang sangat banggakan gitu. Belum ada sih. Belum ada. Belum ada. Tapi ya Cuman sejauh ini masih ya menengah-menengah. menengah. Belum ada tuh. Belum ada, paling apa ya, wedding yang mungkin anjing orang bisa gitu. Anjir orang bisa ngejalanin terus bikin usaha wedding, terus ada klien yang masuk, itu udah jadi bangga juga sih. Iya. Anjir ternyata orang bisa juga kayak gitu. Iya benar. Nah, itu paling. Kalau misalkan project yang gede amat yang orang banggain mungkin belum ada. Tapi ya seenggaknya banyak portofolio yang bisa jadi ini kan, bisa jadi. Mana nggak ada kepikiran buat masuk PH gitu? Kalau kepikiran nggak ada, cuman kepikirannya Atau pengen buat bikin. buat Project house, buat agensi sendiri. Iya. Pengen emang lagi sih. Iya, soalnya ya lumayan juga kan, maksudnya dengan Maneh banyak portofolio, Maneh kumpulin, maksudnya bisa jadi Maneh ngebuka peluang buat diri sendiri gitu kan. Enak sih kalau misal. Apalagi zaman sekarang mah mana ada sih yang nggak butuh ya si desain, foto dan lain-lain kan pasti. Iya. Juga kan. Maneh buat usaha juga pasti harus ada fotonya kan. Kayak foto produk dan lain-lain. Apa ya, nggak tahu ya, orang mikirnya pas orang udah ada di desain dan lain-lain, bersyukur orang kayak banyak yang apa ya, yang banyak yang dimanfaatin gitu. Iya benar. Misalkan desain tuh banyak banget, luas banget gitu, yang bener. harus yang bisa menjadi apa, cuan. Iya benar, cuan. Mau desain, mau fotografi, videografi itu dibutuhin banget untuk zaman sekarang. Apalagi orang nggak tahu, orang dulu tuh seneng banget pas pertama kali dapat project motion sih. Anjir. Walaupun orang motionnya ya tetap aja, maksudnya ada beberapa ngambil dari template, cuman orang nggak semuanya gitu kan. Maksudnya campur aduk lah. Bikin apa tuh? Anjir, orang bikin motion buat BI kalau nggak salah. Bank Indonesia. Bank Indonesia. Ada acara apa gitu. Pas orang wah anjir, orang bisa ya. Gokil, maksudnya buat itu dari agensi atau personal? Dari agensi. Terus ke kurang personal, tapi tetap dapetnya personal gitu, bukan dari agensinya. Terus pas orang ini, wah anjir enak juga ya ternyata ya, maksudnya ada si uangnya gitu kok pas orang kesini. Ya kalau misalkan orang mikir, orang dulu informatika, cuma mungkin bisa ya informatika gitu, cuma beda jalurnya, cuman SMA informatika. Orang pengennya dulu masuk informatika sih. Oh, kuliah, cuman ya karena telat bayar terus akhirnya masuk di kafe. Pas orang masuk di kafe, tapi kan gak nyesel juga gitu. Enggak nyesel. Makanya malah jadi kayak anjir, orang bisa sampai yang sekarang gitu. Sampai ada di depan YouTube. cuman ya orang mikirnya juga anjir ya, kenapa YouTuber banyak yang di kafe ya? Buktinya orang juga ada di YouTube. Sebenarnya orang pengen banget gitu, kayak dulu tuh orang pengen banget di balik layar kayak production house, terus kayak ya pokoknya editing, komersil. Sempet dulu pengen magang di Jakarta. Jadi ini apes banget sih orang dulu pengen magang di Jakarta di salah satu agensi lumayan, malah udah termasuk gede sih. Anjir Pak, orang udah keterima tapi di cancel gara-gara COVID. Maaf ya, kita nggak jadi buka magang karena COVID-nya lagi nyebar. Anjir, akhirnya cancel. Akhirnya orang magang di sini, ada di Bandung lah. Terus tapi ya semester berapa? Semester 5 kayaknya. Semester 5-6. Mana magang di mana? Orang magang di Gimber. Bukan magang dong itu mah. Tapi bukan magang sih, kerja juga. Ya udah kerja kan. Cuman minta tanda tangan doang. Jir, curang nih buat kamu si Adoy, curang sih mana. Tapi enggak ketahuan. Nah, dan sekarang ketahuan Doy. Jangan. Ijazah mana ditarik? Jangan, udah diambil. Oh, udah. Orang belum Doy. Ambil aja. Orang belum. Bakar sama kampus. Enggak mungkin kampus orang kebakar.
Nggak tahu juga ya, jangan sampai tapi. Enggak, ijazah mana doang. Nggak dong, jangan. Nah, balik lagi ke fotografi. Iya. Mana suka fotografi yang di Braga gitu nggak sih? Yang di Braga Hah? suka. Maksudnya kayak nggak tahu ya, yang foto-foto street foto gitu. Suka kalau weddingan. Soalnya di mana di TikTok sekarang udah ada konten yang hello, I'm a freelance photographer, can I take picture? Pokoknya yang kayak gitu-gitulah, ada orang bule misalkan gitu. Orang iya nggak tahu ya, semenjak adanya TikTok juga banyak lahan pekerjaan baru yang kebuka kan akhirnya, yang kreatif mungkin yang kayak freelance fotografer, videografer. Akhirnya nggak tahu ya, akhirnya kepikiran aja, anjir orang buat konten aja kali ya, ngambilin foto-foto random orang, minta izin, terus habis itu upload gitu. Dan ya lumayan banyak, maksudnya lumayan engagement dari kontennya lumayan gede. Akhirnya banyak orang yang kayak gitu juga, apalagi kemarin pas tren-trennya Citayam Fashion Week kan. Wah, itu makin lagi kan. Makin lagi. Nah, kalau di Bandung mah sekarang banyak fotografer kayak misalkan lu ke Pangalengan, banyak apa motor-motor metik terus difoto-foto di jalan deh. Oh iya. Kayak lagi belok difoto. Oh iya ngerti. Corneringan gitu. Iya. Banyak banget itu. Mana termasuk Enggak termasuk cuman orang apa sih? Misalkan lewat ke Pangalengan nih. Terus tiba-tiba ada notif yang ngirim apa? Foto saya DM misalkan. Kok ada foto gitu. Ya tiba-tiba random. Sepeda juga kayak gitu sekarang. Oh, lagi misalkan ke Dago nih, lagi sepedahan. Ada yang motoin. Di foto tinggal dicek di Instagram ya gitu. Oh, ada yang motoin ya. Ntar orang coba ke Pangalengan. Coba tahu orang di moto. Banyak sekarang. Berkeliaran. Motornya harus bagus meren. Enggak juga sih. Enggak juga bagus, cuman beloknya mungkin. Oh, belok. Duh, orang gak bisa cornering lagi. Beloknya teh si apa? Harus nempel di jalan. Iya, lutut harus sampai kena aspal. Mana? Kemarin orang gitu. Kayak gitu. Tapi enggak sih. Tapi ada yang dibonceng. Ada istri orang. Dapat 2 foto. Oh iya. Tapi mana bukan pakai tapi istri mana juga nempel di jalan. Nempel banget. Anjir, parah mana Selamatan doi, keselamatan. Iya sih, tapi ya lumayan lah ya dapat ada foto. Jadi ada momen Pangalengan nih ada foto gratis gitu. Tapi emang mungkin karena sekarang kayak ngabers dan lain-lainnya. Nah, ngabers. Lagi ini kan, lagi naik-naiknya gitu kayak Max, Aerox dan lain-lain. Kan ngabers juga. Enggak. Orang yang ngurus kontennya doang. Kontennya doang. Jadi orang udah sering. Makanya pas orang ngeliat Mane bilang kayak gitu, orang sering banget ngeditin soalnya. Oh iya ya. Orang tuh sering ngeditin. R1 itu ya. R25, R15, terus Aerox, Nmax. Iya. Ya banyak itu Aerox, Nmax. Ya, kan ada touring apa. Makanya pas orang ternyata yang kayak banyak. Nah, yang orang tahu juga di kantor orang tuh akhirnya banyak fotografer yang aset-asetnya tuh dikasih ke kantor orang. Jadi tapi emang kenal fotografer. Emang kenal, akhirnya jadi relasi. Misalkan misal Mane nanti orang Mane di Pangalengan ikut foto-foto. Nah, biasanya tuh kan suka ada watermark di bawahnya kan. Misalkan kalau misalkan nggak pengen watermark ya dibayar dulu. Iya, kayak gitu kan. Nah, akhirnya si fotografernya ya jadi fotografer freelance di kantor orang. Akhirnya foto-fotonya asetnya ke orang. Makanya pas orang, ternyata bisa kayak gini juga ya. Maksudnya akhirnya banyak orang, si orang dari brandnya tuh percaya kalau misalkan ya udah ini sama fotografer yang ini aja gitu. Mana gak mau mencoba untuk berbaur di sana gitu, ke Pangalengan jadi fotografernya gitu. Lumayan deh. Bisi touring diajak kan nanti. Enggak, cukup. Makasih. Cukup ya. Gak mau ya yang kayak gitu ya. Tapi ya cukup menikmati hasil mereka aja. Cuman ya lumayan juga maksudnya relasi. Ya fotografer kan balik lagi sesuai sama relasinya juga kan. Kalau misalkan Mane bagus tapi salah satunya
dengan cara yang itu tadi kan. Akhirnya Maneh tahu si fotografernya siapa kan. Iya. Oh ini fotografer. Malah jadi followers dia naik. Iya benar. Itu salah satu cara biar gampangnya lah. Cuman ya effortnya emang harus kesana aja. Cuman ya ya itu tadi balik lu pas orang ke kantor ternyata ya itu banyak. Ya mungkin salah satunya yang di Depok yang kereta bus dan lain-lain gitu, termasuk yang kayak gitu yang tiba-tiba di Bandung kayak gitu. Akhirnya masinisnya kan yang anjir ada orang lagi masinisnya gitu lagi ngendarain. Terus nawarin, Pak kalau misalkan pengen bagus fotonya bayar dulu dong gitu. Iya biasanya kayak gitu kan kalau misalnya. Balik lagi tadi yang masalah fotografer di kantor orang lah, itu yang tadi yang di kantor orang. Cuman kalau misalkan Maneh berarti nggak mau yang kayak maksudnya nggak mau yang street photographer yang bukan nggak mau sih, cuman belum pernah nyoba aja mungkin. Belum pernah nyoba juga. Belum pernah nyoba. Kalau ada peluang sih mau aja. Cuman ya karena kan relasinya pasti kebangun juga kan. Ya. Orang sih lumayan karena yang orang dapat ternyata si fotografinya tuh si tone warnanya beda-beda setiap fotografer akhirnya gradingnya. Orang tahu nih ya orang nge-mention salah satunya mungkin kalau Maneh tahu mungkin Son of Rice, Maneh tahu nggak? Orang mana tuh? Kayaknya orang entah itu orang Bandung atau mana ya. Jadi orang sering dapat foto dari dia dan warnanya tuh kayak keoren-orenan gitu. Mungkin karena namanya Son of Rice gitu ya. Terus ada lagi beberapa yang lainnya yang akhirnya anjir ternyata si fotografi setiap orang punya warnanya sendiri gitu. Enggak cuma iya, punya presetnya sendiri, enggak kayak misalkan iya enggak asal kayak dulu misalkan Urbex mana tahu enggak? Tahu. Yang zaman presetnya hitam asli gitu. Orang dulu pas zaman-zaman Urbex ngelihat foto pas zaman Urbex anjir keren banget. Iya. Kayak pakai hoodie, mukanya hitam kan. Terus fotonya di gedung tua. Terus ada asap-asap gitu. Ada asap-asapnya gitu kan. Tapi Maneh pernah ngambil foto Urbex gitu? Enggak, cuman ngalamin aja. Ngalamin doang. Pernah di foto editing editing kayak gitu. Anjir itu termasuk tren. Terus yang lihatnya ke bawah pakai hoodie. Iya benar. Pakai asap di atas hoodie. Itu benar. Kebul bos. Terus fotonya di gedung tua gitu. Ya kalau enggak rumah-rumah tua. Kalau di Bandung mungkin ada waktu itu lagi ramai juga Urbex yang di Jalan Buah Batu, tahu nggak? Yang sebelum orang nggak tahu. Yang rumah sakit mata sekarang udah jadi sakit. rumah sakit. Tahu. Nah itu dulu jadi tempat Urbex. Anjir berarti Bandung ngebul terus dong setiap hari. Iya emang pakai flare kan. Iya. Kayak nonton bola. Iya kayak nonton bola. Pakai topeng apa? Iya benar. Anonymous. Kalau enggak topeng mask yang apa ya? Yang asap gitu tuh. Iya. Iya gas mask nah, gitu. Itu lagi rame-ramenya. Iya. Kebanyakan yang foto di situ juga. Yang Urbex yang tapi ya termasuk tren yang lumayan kenceng juga sih dulu Urbex gitu. Pas lagi zamannya. Pas lagi zamannya pas orang kayak itu orang SMA aja maksudnya yang enggak terlalu tahu fotografi pas ngelihat ada anjir keren juga ya Urbex. Orang inget banget orang foto gaya-gaya Urbex tuh di pinggir ada rest area berapa gitu. Anjir jelek banget. Maksain banget itu bukan Urbex gitu. Cuman bedanya ini pakai hoodie terus orang gelapin, terus ngeditnya di ini lagi preset ngedit bukan Instagram. Waduh, kan di Instagram kan suka ada tuh. Kalau misalkan mana mau foto dulu kan, mau ngepost kan bisa diedit-edit kan. Vibrance-nya berapa dan lain-lain lah. Pas orang ini anjir keren juga ya orang keren pada waktunya pas keren dia ya. Pas lu lihat sekarang Sok. Aneh. Tapi ya berkembangnya ya maksudnya kitanya juga trennya juga makin kenceng juga kan. Kayak misalkan orang lumayan zaman-zaman ini apa sih foto-foto minimalis bersih gitu. Kayak misalkan ini nih. Foto minimalis bisa nih. Tapi foto minimalis. Ada torannya sih. Iya sih ada torannya sih. Ada torannya. Cuma ya orang sih ya minimalis juga termasuk ya karena sekarang orang nggak cuma foto kayak gaya hidup juga orang-orang udah mulai minimalis dan lain-lain kan sampai ya maksudnya dari lifestyle semua orang hampir semuanya kayaknya bakalan minimalis ya kan dari lumayan bangunan pun bangunan juga desain juga udah mulai ada yang ranahnya minimalis juga kan ya cuman ya orang lebih suka kemarin sih tren Citayam Fashion Week tuh walaupun emang ada beberapa orang yang akhirnya kayak aneh gitu akhirnya sekarang udah bubar ya
udah bubar tapi lihat hasilnya sih ya. Kemarin Bonge ada di Oh iya di TV. Jakarta Fashion Week. Kalau Jakarta Fashion Week apa gitu orang lupa. Maksud orang ya hasilnya ada gitu. Walaupun emang awalnya Bonge apaan sih gitu. Iya, Cuman kan mereka Kan udah ada sponsor. Dia punya jalannya sendiri mungkin ya. Jadi akhirnya Menjalannya tapi ya kayak tetap gitu. aja gitu. Sama si ceweknya tuh siapa sih? Fuji. Bukan. JJ. Nah, jadi Fuji ya. Iya, mukanya mirip. Si JJ gitu loh. Cuman yang orang tahu yang kemarin ikut si Fashion Week itu kan si Bonge. Bonge. Dan Di Bandung Bonge itu Torek. apa tuh Torek? Torek gak bisa ngedenger. Aduh. Kayak berarti Itu Bonge. conge. Bonge, Conge, sama aja. Sama aja ya. Berarti ya balik lagi mana sekarang lebih ranahnya ya foto produk, terus wedding. Ya, oke. Orang pengen lah belajar si foto. Orang sebenarnya ya balik lagi orang nggak terlalu tahu si. Sebenarnya harusnya tahu ya kalau misalkan orang mau jadi editornya. Karena kan orang harus tahu ini F-nya berapa dan lain-lain. Jadi orang gradingnya lebih enak kan. Seharusnya cuman ya ternyata emang orang masih kurang banget sama yang namanya yaitu settingannya, nyetingnya emang. Mungkin karena emang harus Emang harus terbiasa aja ya, iya. terbiasa. Jadi akhirnya ya sense-nya udah ini kayaknya harus gini deh gitu ya. Kadang kan kalau misalkan shutter speed-nya kelebihan juga mungkin over terus kayak ada burem juga ya kan. burem dan lain-lain. Terus kalau malam takutnya ada noise-nya dan lain-lain gitu. Itu yang mungkin ya basic-basic yang kayak gitu mah harusnya orang-orang juga udah pada tahu ya. Udah. Karena kan emang apalagi yang masalah noise kan nggak mungkin orang nggak tahu gitu. Pasti udah pada tahu. Ya setidaknya jadi ini kok nggak enak ya gitu. Ada noise-nya gitu. Yang ya maksudnya sampai sekarang pun juga orang masih belajar kayak gimana caranya gitu. Karena kan ya orang belajar dulu di 1100D. Sampai sekarang ada. Tapi kalau misalkan belajarnya dari DSLR malah lebih enak ya harusnya. Lebih gampang ya. Ya Kak, berarti lensa Pak Maneh ada berapa macam? Kalau lensa sih biasanya nyewa juga. Kalau misalkan di rumah mah ada satu pakai 50 mm yang FE. Iya. Gak tau ya ini masih nyambung sama fotografi tapi kenapa orang Bandung pada suka ke Jonas? Mungkin tempat. Tempat. Mana tuh Jonas foto kah? Tahu. Ada satu. Kalau nggak Jonas itu foto hoki tau nggak? Nah orang nggak. Foto hoki yang foto. Kebanyakan foto hoki. Ini kan yang foto sendiri. Yang pakai apa sih kayak si kameranya tuh Fish A. Oh iya. Ada di hallway bukan kan? Di Hawaii ada. Ada kan? Ya maksudnya ada jokes orang lihat di TikTok kalau misalkan di anak-anak kampus nggak tahu ya anak kuliahan di Bandung pasti suka ke Jonas foto. Mungkin kalau misalkan acara sih kalau ke Jonas. Iya sih. Tapi emang bener sih orang juga pas dulu di kampus ujung-ujungnya Jonas foto. Emang khusus Bandung doang nggak ada di mana gitu? Paling ada sebenarnya banyak. Cuman yang paling tersohor tuh Jonas kalau di Bandung. Iya makanya. Banyak sih. Sampai jalan juga ada Jonas Banda. Ya. Iya kan? Ya. Ada kan maksudnya? Jalan Banda sebenarnya iya, bukan Jonas. Cuman orang taunya jadinya Jonas Banda. Ya. Karena orang taunya dari temen orang pindah kantor. Di mana kantornya sekarang? Jonas Banda. Sebenarnya itu bukan nama jalan, nama tempat ya. Cuman jadinya Banda gitu. Banda. Cuman jadinya ada si Jonas Bandanya. Cabang Banda. Cabang Banda. Jonas ya itu sih maksudnya ya berarti hampir sama ya maksudnya di sana mah lebih ke ya foto wedding dan lain-lain juga kan ya. Tapi kalau basicnya dari keluarga mana ada yang maksudnya suka fotografi juga, paling desain gitu atau seni? Lebih ke seni, lukis. Gitu. Berarti mungkin turun dari situ juga. Maksudnya masih ada garisnya ya. Ada. Dikit. Tapi ya mau nggak mau kan pasti belajar lagi kan? Ya. Iya kan. Ya. Harus menggeluti lagi. Orang nggak tahu kenapa ya dari dulu suka video mungkin karena salah satunya handycam. Bapak orang tuh punya handycam kan. Rekam itu. Nah, aduh. Enggak maksudnya rekam suasana kan, suasana. Nah, itu kan kalau malam bisa dapat juga kan pakai handycam. Maksudnya? Rekam
Bisa. Makanya pas dulu tuh handycam orang masih yang kaset. Orang sekarang masih ada, cuman chargerannya rusak. Nggak tahu kenapa orang suka banget feel ambience yang jadul. Retro. Iya, yang kayak Klasik, gitu-gitu. Sampai orang kemarin coba beli handycam lagi, bekas. Waduh. 500.000 tapi cepet rusak. Sekali pakai. Tapi kan 5 kali lah. 5 kali pajangan pakai. berarti jadinya. Iya, ujung-ujungnya buat pajangan. Terus kemarin sempat ada foto yang sekarang tuh kamera roll yang apa namanya? Masih pakai roll film. Iya. Kan lagi rame juga tuh kan? Lagi rame. Sampai sekarang pun juga harga si roll filmnya anjir. Lagi naik banget ya, lagi digoreng ya. Orang nggak tahu kenapa bisa semahal itu ya. Soalnya pas orang pertama kali make itu harga itu masih 80-70. Ya. Tapi sekarang Karena emang udah gak produksi lagi, jadi nyari barangnya juga susah gitu. Kalau kamera yang roll. iya benar. Makanya pas orang kemarin beli, sampai sekarang tuh orang anjir, orang baru mau main gitu. Tapi kenapa harganya langsung mahal? Iya, langsung mahal. Orang tuh beli yang Fujifilm C100 apa gitu, si roll filmnya. Enggak tahu ya, orang suka hasil warnanya aja gitu, suka ya tone-nya. Bawaan dari si kameranya kan. Iya, misalkan kamera jadul. Kalau misalkan pakai filter sama hasil asli dari kamera lama kan emang kelihatan banget kan, Iya, maksudnya bedanya, iya, maksudnya ini mah filter bukan kamera lama gitu. Sampai aduh, apa ya namanya 3D apa gitu, mana tahu nggak yang gerak-gerak kayak motion gitu. Tapi bentuknya kamera. Tapi dari kamera itu hasilnya si lensanya tuh ada 3 atau 4 gitu. Oh, ya? 3D fotoskopik apa konoskopik gitu. Pokoknya orang lupa. Jadi dia modelnya foto terus ya digabung-gabung. Mungkin ya hasil banyak foto Kayak terus bumerang gitu. Iya, kayak bumerang tapi hasilnya vintage, bagus. Itu harga kameranya kalau nggak salah 7 juta apa 10 juta. Bodinya aja. Atau Udah full segitu. Mungkin roll filmnya harganya kayak Kodak, mahal. mungkin. Iya, kayak Kodak kayak gitu-gitu, kayak Kodak. Bahkan kan sekarang ada yang ya walaupun kamera lama juga ada yang pocket, ada yang manual kan. Yang manual tuh mana harus tarik, harus puter dulu. Kalau yang pocket kan mana tinggal sekali pencet si roll filmnya langsung ketarik kan. Nah, itu yang sampai juga orang nonton di YouTube gimana cara nyuci si filmnya. Biasanya yang sekarang mah diganti, nggak dicuci biasanya. Langsung diganti si filmnya. Oh iya. Ada sepaket kan khusus. Ganti. Kalau misalnya udah habis ganti lagi. Iya. Mana termasuk suka yang kayak gitu atau Termasuk lumayan ya? kamera vintage. Tapi Properti juga bagus. iya benar. Properti foto Tapi mana ada kamera ada yang pocket atau yang bentuknya kayak DSLR gitu? kayak DSLR. Apa ya si mereknya teh? Sering dipakai. Belum pernah dipakai, cuman buat pajangan doang. Oh. Tapi kayaknya jalan. Cuman itu teh Belum tahu. harus beli si roll filmnya. sama baterainya. Iya. Kayak kamera apa ya? Kodak. Iya. Kodak. Maksudnya lumayan sekarang trennya lumayan kencang juga kan. Apalagi sekarang. Looks-nya emang udah vintage pisan. Iya. Tadinya buat pajangan kan. Iya. Bahkan sekarang di pasar-pasar loak juga udah mulai banyak. Emang udah banyak. Iya, udah banyak Terus yang. harganya juga emang udah tahu harga. Iya, udah tahu harga gara-gara tren, jadi akhirnya ini kayaknya banyak yang mau beli nih, akhirnya dinaikin kan. Kayak orang pas ngelihat sama ada kalau di luar negeri itu ada kayaknya cuman beberapa orang di sini yang punya di Indo. Mungkin banyak cuman orang nggak tahu. Kayaknya mahal banget. Kamera video tapi yang videonya masih diputer. Tahu. Anjir itu. Kayak kamera film dulu. Itu hasilnya bagus banget. Orang nggak tahu kenapa ya. Maksudnya menurut orang mah entah itu estetik atau vintage-nya tuh anjir ini kamera lama banget, cuma pasti harganya kayak FX sekarang. Iya kayak gitu. Kamera film tuh. Kayak gitu bagus banget gitu. Mungkin ya orang pengen banget kayak traveling pakai kamera kayak gitu kan. Nggak tahu kenapa kalau vintage gitu. Apa sih rentan pasti beresiko. Iya berisiko. Pakai Pasti. kamera kayak gitu. Pasti. Nggak tahu rusaknya kapan, terus pas dipakai tiba-tiba ada apa gitu. Iya. Itu yang ditakutin.
Bahkan orang nggak tahu kenapa suka banget hasil handycam orang yang lama. Itu orang masih kecil. Orang nggak tahu gimana cara ke digitalnya karena kan di situ bentuknya kaset kan. Maksudnya dari kaset ke bentuk MP4 tuh orang nggak tahu gimana caranya. Cuman pas orang lihat, anjir, jadinya nostalgia banget gitu. Bagus ya, bagus banget. Mungkin kamera nggak tahu ya, kamera dulu kayaknya nggak sesusah nggak sesimpel kamera sekarang atau nggak sesusah kamera sekarang gitu. Karena orang mah dulu ya ya karena keluarga kita mah mana ngerti ya yang kayak kamera gitu. Paling juga foto, ayo foto langsung tag. Nggak mentingin cahaya mana ini. Coba sekarang ibu-ibu kalau minta foto, aduh backlight, gak enak, ganti posisi kan. Aduh bentar kerudungnya nih. Asik benar. Bentar nih angle-nya, bentar nih tadi agak kedip dikit. Nah, tapi menurut mana kalau misalkan angle berpengaruh ya? Aduh, berpengaruh. Ini sekarang udah tahu apa sih, karena udah ada Instagram. Iya. Ngepost gitu kan, jadi udah tahu angle-nya gimana. Iya. Kadang kan suka ada, aduh, aku bagusan angle-nya kiri, bukan kanan. Gitu. Jangan itu mah angle kanan. Iya. Lagi. Iya. Buru bete. Iya, kayaknya itu ini ya pengalaman ya. Bisa. Kalau misalkan di wedding kayak gitu juga nggak? Maksudnya ada hal-hal aneh. Ada. Maksudnya yang pasti ada. Salah satu yang aneh ada yang mana bisa juga. Yang bisa mana ceritain sekali lagi, misalkan sekali lagi ini kurang ngepas nih, atau gayanya ganti atau gimana, atau permintaan gitu. Aduh aku kelihatan gendut kalau di kanan gitu. Ada. Asli ada yang aku harus kelihatan apa sih, langsing ya gitu. Ya kalau misalkan belum kelihatan langsing, terus foto lagi sampai kelihatan langsing, nggak tahu gimana caranya. Bingung kan. Dia kan bisa di pas editing kan dijadiin kan, langsing. mana bisa gitu. Iya lagi kondisi kayak gitu langsung edit. Iya sih. Bro, pengeditin di Photoshop. Iya. Berarti tetap ada ya di wedding mana yang minta-minta kayak gitu. Pasti ada ya. Mungkin ya ada lah. Ya yang foto wedding berarti rata-rata nggak mungkin deket kan, maksudnya jauh-jauh gitu. Orang-orang yang orang-orang kenal juga kan. Biasanya paling jauh dan permintaan pengen di sini ada nggak? Ada aja. Paling jauh di mana? Paling jauh di apa sih? Margahayu paling. Bandung masih. Nggak jauh sih itu mah. Nggak jauh ya. Margahayu Kopo. Oh iya. Yang di dekat Lanun ke sana lagi. Orang nggak tahu sih. Tapi tahu Margahayunya doang. Kan ada 2 Margahayu di Bandung. Oh iya. Iya. Ya orang tahunya 1 doang. Margahayu itu sama Margahayu Kopo. Si Adi pasti tahu. Oke. Paling sama yang ada di Dago atas yang mau ke arah Lembang, daerah situlah. Masih daerah Bandung sih. Masih daerah Bandung. Tapi ya Maneh nggak ngerasa itu anjir jauh banget, capek gitu. Karena Maneh suka sih ya. Karena Maneh suka. Tapi ya berarti Maneh range waktu si foto weddingnya per sesi berapa jam? Biasanya 8 jam. 8 jam. Sampai habis acara. Kita buat teman-teman sobat nongki tuh yang mau foto wedding bisa langsung kontak ke Adoy. Boleh. Nanti dikasih ada lah. Di bawah ya. Asik. Di mana Doy? Bawah sini tah. Nah, tuh. Nah, pokoknya berarti ya selama ya fotografi dan lain-lainnya, Maneh berarti udah kehitungnya udah berapa tahun? Udah ada 5 tahun. 5 tahun lebih ya. Udah 5 tahun lebih. Udah 5 tahun. Secara profesional pun juga udah cukup lah ya. Sekarang kan Maneh kalau misalnya mau desain aja minimal 2 tahun kerja, padahal baru lulus gitu. Kapan kerjanya? Suka ada kan kantor-kantor yang kayak gitu. Experience 2 tahun kerja profesional, baru juga lulus. Ya. Gimana mau kerja profesional? Kan fleksibel kerjanya. Iya benar. Makanya kadang kalau misalkan desainer suka bingung. Kerja profesional tuh kerja sebagai kita di kantor yang udah tanda tangan kontrak atau as a freelance. Kalau freelance kan orang nggak tahu si pemikiran ya, maksudnya pemikiran dari si company-nya maunya yang emang udah kontrak atau emang yang freelance. Kalau freelance kan kita bisa bilang itu juga profesional juga kan. Iya. Ya kan, karena kan ya emang dari luar target emang juga pekerjaan juga. Gitu. Dan ada lagi nih pertanyaan terakhir. Cara Maneh nih kalau misalkan foto gitu, biasanya pengen nunjukin
udah orang pengen foto doang gitu, atau orang pengen ngasih tahu nih di balik foto ini ada ini. Kan suka ada tuh beberapa foto yang emang ada maknanya gitu. Kalau maneh tipe orang yang kayak gitu atau ya udah weh, tergantung sama ininya aja, tergantung sama permintaan dari klien. Kalau misalkan itu bonus sih ya. Kalau misalkan apa sih nilai plus juga. Misalkan ngasih ini ada foto ya ada artinya gitu. Iya. Ya dikasihin. Iya. Nggak tahu sekarang ya banyak banget ini ya karena referensi kali ya. Di Pinterest juga banyak Jadi kan. asal copy paste gitu. Iya. Jadi kan banyak juga orang yang minta mungkin aku pengen yang kayak gini dong fotonya gitu. Referensinya Template. udah ada ya, template ya gitu. Tapi ya Kebanyakan sih sekarang kayak gitu karena lihat tren mungkin. Kayak misalkan foto di sini misalkan. Contoh misalkan di dago terus kostumnya kayak gini, terus warnanya kayak gini. Iya. Kebanyakan kayak gitu sekarang rata-rata si klien tuh. Kebanyakan Tapi kayak ada gitu. juga yang idealis sendiri, ada yang minta apa sih? Cari referensi atau konsep ini. Ada aja yang kayak gitu. Tapi kebanyakan ada yang kayak gitu. Udah lihat misalkan lihat gambar ini udah gini harusnya gitu. Ada yang kayak gitu. Bahkan ya juga kalau misalkan foto juga mereka bawa referensi taruh di depan terus langsung gitu kan. Modelnya kayak gini sama kayak orang kayak gitu juga kan pas waktu itu. Ya kan. Kayak bawa referensinya karena orang nggak tahu ngedirect gimana caranya kan. Kan nggak semua model bisa langsung tak kan. Pasti ada Harus beberapa menyesuaiin lagi kan. Referensinya kayak gimana. Terus si model juga emang udah pernah atau belum kan itu jadi apa yang hambat waktu juga. Iya terus, benar. Tapi Mani termasuk orang yang nggak enakan sama model atau buru dong gitu, ayo kita tag lagi. Hajar aja sih. Hajar aja. Ya maksudnya Tapi dengan cara yang halus juga ya gitu. Situasi juga kalau misalkan ya modelnya lagi berak kan. Iya jangan. Ya jangan masa digedor. Buru dong ini udah gitu sesinya juga. udah mau habis nih gitu. Lihat sikon lah. Lihat situasi. sikon. Oke. Karena udah jauh obrolannya, kita bakalan masuk ke Mane belum tahu ya, karena Mane pertama kali di sini. Ini salah satu game namanya Waduh. Aduh, apa sih namanya? Orang lupa. JFS. JFS tuh jawaban versi saya. Oke. Nah, ini ada intronya ntar lah. Nah, nanti Mane harus jawab beberapa pertanyaan. Sebelum Mane jawab, Mane harus ngomong jawaban versi saya. Jawaban versi saya. Nah, mungkin karena ini si manajernya males ya. Sebenarnya nggak males sih, karena emang belum siap kayaknya. Harusnya ada kertasnya. Nanti Mane ngambil, kan, Mane lihat. Emang udah ada template gitu. Karena emang udah dari episode yang lama lah. Cuman karena emang ternyata emang kita masih banyak harus yang diubah, masih dirombak. Terus jadi tebak-tebakan aja gitu. Atau gimana? Ya Mane pokoknya kalau orang tanya, Mane mau jawabnya jawaban versi saya. Nah ini pertanyaannya nggak cuma fotografi, tapi di luar fotografi. Misalkan kayak mantan Mane ada berapa? Waduh. Kayak gitu-gitulah. Oke. Tapi di luar itu sih. Oke. Yang pertama. Jawaban versi saya. Belum. Aduh. Terus semangat nih. Sorry ya kalau misalkan nggak ada lucu-lucunya karena partnernya nggak ada satu lagi, jadi nggak ada yang TikTok. Kalau biasanya kalau ada Jadit, itu pasti TikTok kan, pasti lucu lah, nggak mungkin nggak lucu. Ada jokes yang dilempar gitu. Kan. Kalau orang sendiri kan rada canggung ya, maksudnya belum terbiasa untuk gimana caranya ngejok sendiri. Ntar lama-lama orang jadi komika lagi, stand up comedy, ya kan? Oke, balik lagi. Pertanyaan pertama. Hadiah yang ingin kamu berikan ke pasangan kamu. Jawaban versi saya. Apa tuh? Apa ya? Apa? Rumah. Insyaallah. Amin. Oh, hadiah. Hadiah. Tadi kepotong, sorry. Hadiah yang ingin kamu berikan ke pasangan. Tadi kan rumah. Iya. Kenapa rumah? Apa ya? Biar lebih bebas. Gak boleh bebas. Karena kan orang tujuannya juga emang kesana pengen beli rumah. Bikin rumah gitu. Bikin rumah. Ya itu hadiah. Ya sih.
untuk pasangan untuk saat ini. Semoga kita doakan ya. Amin ya Allah. Mau rumahnya di mana? Rencana sih di Siapa tahu Haji pegunungan Alwi kayak Haji gini. Alwi. Siapa tahu Haji Alwi pengen ngasih, mana tahu di enggak? pegunungan. Hah? Haji Alwi. Enggak tahu tuh. Enggak tahu. Mana tahu di? Tahu. Mereka yang ngasih rumah ke ini, ke Ebel Cobra, mana tahu? Enggak tahu. Komika stand up komedian lah. Ada. Dia YouTuber, terus tiba-tiba aja jadi kesini ya ngobrolnya. Oh iya. Dia YouTuber terus dikasih rumah sama Haji Alwi. orang entah dari mana. Dikasih Ya, rumah. mudah-mudahan ini yang mendengar juga. Siapa tahu kan. Siapa tahu. Rezeki kan nggak ada yang Nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Siapa tahu. Terus motor favorit kamu? Jawaban versi saya tadi belum sih jauh. mana? Oh iya. Gak apa-apa lah. Tadi kan udah ada yang di Sony. Ah? Udah ada yang di Sony. Iya, so. Jawaban versi saya, motor yang saya sukai adalah Anjir, biasa aja kali. bebek. Bebek, Motor bebek. apa motornya? Astrea Prima. Oh. Sampai Tahu- sekarang. Tahu nggak? Tahu. Tahu. Tapi sekarang pakai Super Cup Oh. Tahu nggak? Enggak. yang lebih tua dari Prima. Perawatannya lebih ribet dong. Lebih irit dong. Oh, lebih irit ya? Lebih simpel. Lebih simpel ya. Lebih simpel. Kalau perawatan. Orang Harga naik terus. Oh iya. Iya. Ini dong. Investasi. Heeh. Investasi. Salah satu otomotif apa ya yang menjanjikan, nggak menjanjikan juga sih. Ya adalah Heeh. dia harganya nggak turun gitu. Oh, Masih stabil naik, gitu. Stabil, nggak stabil juga. Naik tapi. Wah. Gimana Orang kondisi? pengennya ke mobil doy. Asli. Itu juga sih sebenarnya mobil juga. Orang pengen Mobil banget. juga, mobil tua kalau Iya, saya. mobil tua. Karena itu juga sama investasi. Iya benar. Investasi. Orang Beli tuh berapa, dijual berapa. Iya, orang riset sekarang BMW sedang digoreng harganya. Nah, ya termasuk kayak yang kecil kayak motor bebek itu. Iya. Asal muasalnya barang-barang investasi lah, pokoknya otomotif saya suka. Iya. Saya senang dengan berbisnis dari situ. Iya. Berarti Maneh sampai sekarang juga masih yang orang tahu kan Maneh jualan-jualan. Jualan Ya, motor juga. kan. Berarti motor banyak dong di rumah. Nggak banyak, cuman ada nggak banyak. Dipakai dong Ya kadang-kadang kadang-kadang ya. kalau misalkan pengen ini pakai ini, pengen jalan pun jalan. Orang mah nggak tahu padahal itu motor jualan gitu ya. Ya. Anjir, ada yang Ganti motornya. si ieu motorna. Yang orang tahu juga gitu kan. Ya tapi kan itu motor jual. Iya kan sebelum orang tahu. Ya, Sebelum, ternyata ada ya jualan juga. ya bisnis lah itu sampingan buat beli. Tapi lumayan, maksudnya lumayan kencang juga ya. Maksudnya traffic si orang pengen beli motor. Emang apa ya, anak muda-muda sekarang kan emang sukanya lebih ke motor tua lagi nih, balik lagi nih. Iya Kalau benar. misalkan motor-motor Kayak tadi lah foto ya kan, vintage oke, gitu dari kan. alat kan itu. Nah, Kalau motor balik lagi dari motor tua dipakai sama anak muda, terus di stylishin, terus di dijadiin karakter sih. Iya, Misalkan iya, lu vintage, senang vintage kan, kalau pakai motor Beat nggak banget gitu. Iya. Kalau misalkan pakai motor Beat kan nggak banget gitu. Makanya ada Mio Sporty. Nah itu tapi kan gak sporty. Iya sih, tapi kan harganya juga mahal kan Mio Sporty sekarang. Lumayan juga kan. Lumayan. Bikin alternatif, bukan alternatif, apa ya? Apa? Kurang nungguin. Nungguin. Bukan alternatif apa ya? Jadi ya kembali lagi ke zaman-zaman 80-an lah, Iya. zaman-zaman 90-an. Jadi Motor ya. motor-motor dulu teh Dibalikin adain diadain lagi. diramein Walaupun lagi. ya kayak Vespa juga kan lumayan juga ya Vespa. Tahu nggak? Lu percaya nggak kalau Vespa yang sekarang Vespa kecil dijual belikan harganya berapa? Vespa kecil. Vespa SS tahu nggak? Tahu. Nah itu bahan investasi juga. Dulu waktu orang tua kita ya yang Iya, tahu iya. harganya berapa. Nah sekarang sama kayak harga rumah. Anjir. Buset dah. Serius. Bisa segitu ya? Serius. Kok bisa Bahkan, kayak gitu ya? ini mah cerita aja ya. Heeh. Ada orang Jogja gitu beli
Vespa. Nyari Vespa seluruh Indonesia, nyari Vespa SS itu emang barangnya susah. Iya. Barangnya susah. Terus ada nih dari salah satu kolektor mungkin ya, termasuk kolektor. Dia nemu harganya 500 juta. Dia emang koleksi Vespa juga banyak. Nah, dia teh ngorbanin semua Vespa dia untuk dijual satu Vespa untuk satu Vespa. Sekarang harga Vespa itu ditawar sama kolektor lagi, ditawar 1 M lebih nggak dilepas. Anjir. Nah, Karena itu nunggu naik gamblingnya lagi. Vespa. Nah itu Vespa tuh nggak turun, Naik terus ya. naik terus. Gimana pasarnya aja, termasuk Iya, itu Vespa SS itu emang ada berapa unit gitu di Indonesia, Di Indo. seluruh Indonesia. Termasuk dia dapatnya yang orisinil, catnya orisinil, mesinnya orisinil, semua orisinil. Berarti ya dirawat banget dong. Iya emang dari tahun 50, nggak tahu tahun berapa, pokoknya tua banget lah Vespa itu. Nggak Biasanya ada kan keropos nggak biasanya ada. kan kalau Vespa kan orang jualnya ya si bodinya doang kan. Si mesin gitu iya kan. ya si mesinnya belum ada. Belum turun mesin juga, tapi nggak tahu sih kalau misalnya udah dibongkar. Nah itu salah satu bisa dia tuker sama rumah, bisa jadi Iya benar sih. dari satu kendaraan yang apa ya 50 cc 70 Tapi cc harganya gitu. bisa segitu. Ya kalau dari otomotif itu sih Motor kelebihan. mana ya? Kalau motor, mobil pun sama. Mobil. Mana ya Kepinteran. pengen juga mobil. Kalau misalkan udah ada Rezeki lah. Apa? Bukan bukti apa? Fisiknya, Fisiknya. ya orang bisnis Karimun. lagi. Ya, Karimun. itu dulu ya. Karimun ya. Orang pengen banget. Nggak tahu ya orang kayak ngelihat mobil-mobil sekarang tuh ya bagus gitu. Karena mungkin harganya sekarang juga bagus juga gitu kan. Mobil-mobil yang tahun sekarang kan harganya udah lumayan juga kan. Asli. Apalagi ngeri-ngeri. iya mobil yang lama aja orang masih ngeliat kemarin BMW kayak E36, M46 itu masih ada yang harganya 50, 40 gitu kan. Cuman ya mungkin ada beberapa yang harus diin lagi. Cuman kan kalau dijual orang lihat ada orang jual BMW M46 apa-apa gitu. Aja harganya 115. Nah itu. Kayak lu tahu nggak mobilnya Iqbal Kobo Junior? Iya, tahu. Yang Civic 2 pintu. Iya, tahu. Itu pasaran harganya 20 juta Iya, sampai 50 juta lah paling Iya, mahal. iya. Nah, dia restorasi. Nah, Sekarang harganya udah 200. iya makanya. Oh, saya udah beberapa kali lipat lah dari harga aslinya kan. Beda kan kalau misalkan beli mobil muda nih. Digoreng gitu teh susah. Iya, Nggak iya. akan bisa. Malah beli Avanza digoreng bisa nggak? Gak akan bisa. bahkan turunnya Iya. drastis gitu Iya, iya kan. benar. Kalau mobil muda. Oke. Nah, lanjut. Ya. Lumayan seru sih kalau misalnya ngomongin gituan ya. Karena lagi naik. Pertanyaan selanjutnya adalah Jawaban dari saya. belum. Oh. Masih tentang otomotif. Ya. Ya. Tempat jauh yang ingin kamu kunjungi dengan mengendarai motor, pengen kemana? Jawaban dari saya. Jawaban versi. jadi JDF dong. Salah dong. Jawaban versi saya. Ingin apa ya, jelajahi Indonesia. Yang pertama ingin apa ya? Ke Lombok dulu lah naik motor gitu. Naik motor. Masa jalan capek dong. Tapi kan bisa aja. Bisa aja Bisa sih. kan? Cuman ya gila gitu. Naik motor Jalan. ini. Enggak juga sih. Pengennya? Pakai RE lah. Royal Enfield. Iya, wah. Kalau ada boleh. sponsor ya, kalau misalkan ada yang sponsorin, boleh kontak kami. Kecuali mana ikut prediksi? Ya, sekarang lagi di USA. Kemarin udah dipanggil, udah interview sama prediksi. Enggak, ini beneran bohong nih. Bohong sih. Anjir. Kurang hampir percaya. Siapa tahu mana jadi videografer. Anjing. Udah nggak akan di Bandung lah. Nggak akan di Kimber, nggak akan di boleh gak? Ntar ini edit aja ya. Soalnya takut ada yang ngedenger gitu. Pak Santo. Ya siapa aja. Iya. Ntar diedit. Edit aja. Tet gitu. Iya, tit gitu ya. Berarti pengen ke Lombok. Lombok, Timor Leste. Anjir, jauh juga. Udah luar Indonesia kan, tapi emang ada Yang mana yang udah? Yang pakai motor paling jauh kemana? paling jauh ke Jogja. Jogja sih, masih itu Jogja. jauh sih, Lumayan juga kalau lah. naik motor encok. Iya sih. Udah Berapa jam? 12 jam kalau naik motor. Karena Bolak-balik Jakarta Depok Bandung lah.
Oh ya, Depok dari Bandung ke Jogja Depok, gitu. Depok Sama. Depok Bandung aja 6 jam 5 jam Oh, kayaknya. bolak-balik. Iya, Ini mah bolak-balik. sekali pergi. Iya, makanya kan orang 12 bilang jam. bolak-balik. Ya lumayan itu. Kalau misalkan mau diceritain ini sampai Isa nih dari Jogja. Jangan, nggak usah, nggak usah. Oke. Nggak usah, nanti aja nextnya. Oke, Kalau oke. nggak malah buat podcast sendiri tentang perjalanan Maneh ke Iya Jogja. sih. Ya, nanti lah. Tepos ya tapi. Lumayan. Hampir kecelakaan tuh. Nggak kecelakaan sih, amit-amit gitu ya. Heeh. Ya hampir-hampiran gitu. Hampir ya. Terus ada kejadian mistis juga di perjalanan. Nah, tuh kalau mau dengerin lagi bisa komen di bawah. Panjang banget. Kalau seru lanjut part 2 kayak di TikTok. Iya, ya. Nanti. Kalau banyak komen lanjut part 2. Paling jauh itu di Jogja. Pas ada acara motor juga kebetulan di sana. Ini apa? Cara apa? Tungguin. Custom Fest, tahu nggak? Sampai tahu. Itu di Jogja acara motor tua, acara mobil tua di sana ada banyak. Tapi ya jadi ada pengalaman lah ya. Ya, naik motor gitu ke Jogja kan. Apa yang berani? Banyak. Banyak Kan? Banyak. Oke. Orang nggak kepengen sih Gak kepengen naik motor mah capek. pengalaman itu. Iya sih. Kalau mau sekarang sih. Ayo. Iya. Terakhir Doi. Oke. Arti foto atau memori menurut kamu? Menurut Maneh? Coba versi saya. Arti foto. Iya. Atau ya memori lah. Bukan memori SD card ya. Orang tahu pasti jokesnya nanti ke arah sana. Cuman foto atau memori lah. Maksudnya foto kan berupa memori kan. Nah menurut Maneh itu apa? Kenangan. Kenangan. Iya. Iya benar juga sih. Kenangan. Iya benar juga sih. Apa ya yang nggak bisa diulang juga? Iya benar. Bisa sih. Ya. Gak bisa sih ya. Oh Gak iya, bisa. gak bisa. Momen-momennya kan pasti beda kan. Ya. Momen-momennya pasti beda kan. Apalagi momen pernikahan nih. Heeh. Kan sakral itu. Iya. Seumur hidup sekali gitu kan. Ya kenangan, memoris. Kenangan ya. Iya nggak bisa lagi gitu. Kayak gitu. Soalnya orang aja Instagram orang dedikasikan untuk memori. Makanya di bio-nya orang sengaja tulisnya memo karena Terus cek ya. orang pengen semua apa yang orang kerjain di selama orang hidup orang masukin di situ. Karena orang baru maksudnya sekarang Instagram jadinya dipakai untuk iklan dan lain-lain. Tapi orang masih Basicnya mikir ke memori. basicnya orang pengen ngasih semua momen orang tuh ada di situ. Ya pengalamannya. Iya. Makanya orang Simpen. ya balik lagi orang senang banget ngelihat momen-momen yang terekam yang udah lama gitu. Orang suka banget sih. Terus kalau misalkan diputar kembali, dilihat kembali teh suka ketawa-ketawa sendiri. Iya benar. Nah itu seninya. Iya benar. Iya. Memori. Ih, keren juga mana. Seninya. Itu pertanyaan terakhir Doi. Karena ini sesinya udah terlalu panjang, udah mau Iya. habis kan daripada Kan ngalur tadinya mau ngidul. cerita apa sih ya perjalanan saya ke Jogja itu. Cuma kan terlalu lama kan. Iya. Mungkin next aja kalau misalkan mau lanjut ada nanti di part 2 ya. Oke. Atau enggak langsung aja tanya ke Instagramnya Maneh ya. Oke, boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh nanti. Kata-kata Tapi di chatting ya. Ceritanya chatting gitu. waduh panjang. capek Makin banget. panjang ya, makin panjang. Enggak sih. Dari Maneh buat teman-teman sobat Nongki yang baru mau mulai di bidang fotografi atau videografi atau apapun lah. Mungkin Maneh bisa ngasih apa ya? Tips and trick mungkin atau apapun yang pengen Maneh sampein buat orang-orang buat sobat-sobat Nongki di luar sana. Ya, terus berkarya, terus semangat apapun itu. Dan terus capai cita-cita. Ya benar. Mau sedikit-sedikit, pelan-pelan, jangan rusuh-rusuh. Nikmatin. Ini wejangan-wejangan bapak-bapak nih kayak gini Iya ya. sih, Wejangan bapak-bapak ya. tapi yang orang rasain itu. Iya benar ya. Ya nikmatin semua proses, terus syukurin apa yang kamu punya. Upgrade dikit-dikit. Iya, karena ya ngeluh boleh tapi jangan berhenti lah ya. Ya. Ngeluh boleh tapi jangan berhenti. Ya benar sih, maksudnya
sekarang di zaman sekarang yang udah mulai, maksudnya banyak banget dari kanan kiri tuh pasti banyak banget yang kanan kiri betul terjadi. Aduh. Saya udah mulai banyak yang kok kurang ya, atau maneh ngelihat punya orang lain bagus tapi punya maneh itu maneh ngerasa jir kenapa orang kurang mulu ya. Mungkin emang belum tepat aja waktunya, timingnya belum pas gitu ya. Sampai ya lihat Adoy sekarang bisa duduk santai di sini. Ya, santai. Walaupun masih ada banyak pikiran di otaknya. Tapi mau nggak mau ya harus diomongin di sini kan. Iya benar, nggak usah. Tapi kalau mau diomongin jangan nanti part 3. Part 3 ya. Kalau misalkan rame ya lanjut part 3. Oke, thank you Doy. Makasih banyak sama-sama. udah mau datang, udah mau ngobrol di Nongki Talki episode 10. Makasih. 10 ya, udah 10 ya. Udah 10 dong. Mantap. Terus makasih banget buat tempat ini di Greenscape Berkah Riung. Mantap. Gimana menurut Maneh? Bagus. Sebelum penutupan benar-benar terakhir. Gimana menurut Maneh? Bagus ya. Berkembang lah. Saat berkembang. Baru pertama kali. Kegiatan juga. Udah kedua kali kesini. Udah ya? 2 kali. Oh, 2 kali. Ya kalau misalkan mau healing di sini bisa kan? Bisa kan? Free ya. Maksudnya kita aja. Kita dulu belum untuk umum lah. Belum. Tapi ya kalau misalkan bagus bikin kegiatan ya apa? Ya buat gitu. lingkungan kan. Ya benar. Sayur menyayur apa ya, gitu. Bisa. Nanti minta ajarin mau. Mau dong. Minta dikontakin, oke? Oke, makasih banget buat Berkah Riung juga buat tempatnya. Kalau misalkan buat teman-teman yang mau coba Berkah Riung nih lagi panen. Siapa tahu teman-teman mau nyobain produknya Berkah Riung, ada pakcoy kalau nggak salah kemarin tuh sama kangkung ya. Kangkung. Nah, teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya Berkah Riung. Itu udah ada marketplace-nya di Shopee, Tokopedia. Langsung sama WhatsApp bisa aja teman-teman langsung cek ke Instagramnya mereka. Tanaman masih ada? Oh itu kayaknya potnya belum ada ya. Udah nggak tahu sih itu dari ranahnya Berkah Riung. Cuman yang orang tahu mereka lagi ngembangin ini sama nanti mungkin bakalan ada ikan. Jadi teman-teman nih di sana banyak produknya lah nanti di sini. Jadi ikan teman-teman, apa nih? Ikan lumba-lumba. Waduh, lumba-lumba. Iya. Jadi makasih Adoy sekali lagi makasih udah datang. Bisa cek langsung Instagramnya mana apa Doy? Aldi Ariswaldi. Aduh kecil banget. Aldi Ariswaldi. Nah, atau mana mau ini lagi bisnis mana yang lagi mana bangun? Oh iya. Mention ya. Boleh. Apa aja? Ya sebutin. Ya boleh. Bisnis produk saya. Ada apa aja? Woody Hood. Terus langsung cek tuh di Instagramnya Woody Hood. _. Terus kalau misalkan mau butuh apa? Foto desain ada. Kalau misalkan desain perdesainan ada lagi bikin agensi namanya Valpro Indonesia. Tuh. Kalau yang wedding arsip picture ya. Nanti langsung ke Adoynya, langsung ke Instagram, bisa langsung ditanya-tanyain semuanya. Jadi makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Karena sendiri jadi penutupannya kurang enak ya. Ya, makasih buat teman-teman sekali lagi. Nongki Talki itu bakalan ngundang banyak orang lagi. Mantap. Karena kita belajar dari berbagai orang Doy. Because we must learning everything with everyone. Gua Bayu. Gua Aldi. Aduh pakai gua kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.